Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak dosen Abdullah Merjani. Perkenalkan, saya Indra Saputra dari Teknik Industri kelas 2E. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang perubahan fasa pada panduan logam selama proses pendinginan berdasarkan diagram fasa, serta pengaruhnya terhadap struktur mikro dan sifat mekanik material. Dalam proses manufaktur, pendinginan logam sangat mempengaruhi kualitas akhir material. Karena itu, pemahaman tentang diagram fasa sangat penting dalam dunia teknik material. Yang pertama, proses yang terjadinya selama pendinginan. Ketika logam didinginkan dari suhu tinggi, atom-atom di dalam material mulai kehilangan energi panas. Akibatnya, jadi perubahan suhu atom dan pembentukan struktur baru. Pada suhu tinggi, logam biasanya berada dalam fase cair atau fase padat tertentu yang masih tidak stabil. Saat suhu turun, material akan mengalami transformasi fasa sesuai komposisi dan temperatur pada diagram fasa. Proses pendinginan berangsur bertahap dari cair menjadi padat, terjadi pembentukan butir kristal, struktur mikro mulai berubah, dan sifat mekanik material ikut berubah. Semakin lambat pendinginan, atom memiliki waktu untuk tersusun lebih rapi, sedangkan pendinginan cepat membuat struktur menjadi lebih keras namun lebih rapuh. Yang kedua, perubahan fasa berdasarkan diagram fasa. Diagram fasa adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara suhu, komposisi, dan jenis fasa yang terbentuk dari material. Pada paduan logam, saat pendinginan terjadi berpindahan dari suatu daerah fasa ke daerah lainnya. Contohnya adalah pada baja. Suhu tinggi terbentuk fasa austenit. Saat suhu turun, berubah menjadi ferrit dan sementit. Dan jika pendinginan sangat cepat, yang terjadi dapat terbentuk martensit. Perubahan ini terjadi karena atom karbon dan jenis besi mengalami perubahan susunan kristal akibat penurunan temperatur. Diagram fasa membantu engineer menentukan yang pertama suhu perlakuan panas, yang kedua struktur yang diinginkan, dan terakhir sifat akhir material. 3. Struktur mikro yang terbentuk. Selama pendinginan, struktur mikro material ikut berubah. Beberapa struktur mikro yang umum terbentuk adalah yang pertama ada ferrit, berubah menjadi lunak dan ulat. Kemudian perlit, campuran ferrit dan sementit. Ketiga, bainit, lebih kuat. Yang keempat, martensit, sangat keras tetapi rapuh. Struktur mikro dipengaruhi oleh yang pertama dipengaruhi oleh kecepatan pendinginan. Yang kedua, kandungan karbon. Dan terakhir, proses perlakuan panas. Melalui mikroskop metalografi, struktur ini dapat diamati dalam bentuk pola butiran. Semakin halus struktur mikro, biasanya kekuatan material meningkat. Yang keempat, perbandingan pendinginan cepat dan lambat. Pendinginan lambat, atom tersusun lebih teratur. Kedua, struktur lebih kasar. Dan ketiga, material lebih lunak dan ulet. Dan terakhir, tegangan sisa lebih kecil.
Contoh, pendinginan di dalam tungku, pendinginan cepat, atom tidak sempat tersusun sempurna, kedua struktur lebih keras, ketiga kekuatan meningkat, dan terakhir tetapi tetap lebih rapuh. Contohnya ada pada quenching menggunakan air atau oil. Kesimpulan perbandingan, pendinginan lambat cocok untuk material yang membutuhkan keulutan, sedangkan pendinginan cepat digunakan jika dibutuhkan kekerasan tinggi. 5. Analisis pengaruh terhadap sifat mekanik. Perubahan fasa sangat mempengaruhi sifat mekanik material. Beberapa pengaruhnya, yang pertama, kekerasan meningkat jika terbentuk martensit. Kedua, keulutan menurun pada pendinginan cepat. Ketiga, kekuatan tarik dipengaruhi ukuran butir. Dan keempat, ketahanan aus meningkat pada struktur keras. Karena itu, pengaturan pendingin sangat penting dalam industri manufaktur seperti pembuatan gear, poros, pisau, dan komponen mesin. Jika proses pendinginan tidak tepat, material bisa retak atau gagal saat digunakan. Kesimpulannya, diagram fasa membantu kita memahami perubahan struktur material selama pendinginan. Perubahan fasa mempengaruhi struktur mikro dan sifat mekanik material seperti kekerasan, kekuatan, dan keuletan. Dengan memahami proses ini, engineer dapat menentukan metode pendinginan yang sesuai agar material memiliki kualitas yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.